Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dalam perkuliahan hari ini, perencanaan pelabuhan dengan materi jenis-jenis pelabuhan, kemudian pengantar pelabuhan, dan lain sebagainya. Mari kita perhatikan materi. Pengantar pelabuhan. Pengertian pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung dari gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut berupa dermaga, tempat kapal bertambat, kemudian tempat untuk bongkar muat, kemudian kren, kemudian gudang laut atau transito. Kemudian pelabuhan memiliki daerah pengaruh atau hinterland. Apa itu hinterland? Hinterland adalah suatu fasilitas yang menunjang kepentingan hubungan ekonomi dan sosial perniagaan, yaitu yang dimaksud di sini adalah daerah yang mempengaruhi ketika pelabuhan itu dibangun, dia mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial perniagaan. Contohnya misalnya Pelabuhan Jawa Barat memiliki pengaruh terhadap Pelabuhan Tanjung Priok, otomatis ya. Kemudian Makassar mempengaruhi kepulauan-kepulauan kecil. Kemudian penggolongan pelabuhan. Penggolongan pelabuhan dibedakan atas satu gateway port, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak, kemudian Belawan, kemudian Ujung Pandang. Regional collector port, Teluk Bayur, kemudian Palembang, Balikpapan, Semarang, Tanjung Mas ya, Lok Sumawe, kemudian Dumai, Lembar, Pontianak, dan lain sebagainya. Kemudian transport, apa itu? Pelabuhan yang memiliki kategori 1 sampai dengan kategori 2A sampai H. Kemudian feeder port adalah pelabuhan perintis seperti di NTB, kemudian Maluku, Irian Jaya, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis pelabuhan. Dari segi penyelenggaraannya, pelabuhan umum diselenggarakan oleh pemerintah, dilaksanakan oleh BUMN atau Persero. Kemudian kalau Persero itu salah satunya adalah Pelabuhan 1 di Medan, kemudian Pelabuhan 2 Jakarta, Pelabuhan 3 Surabaya ini Tanjung Perak, kalau Jakarta Tanjung Priok, kemudian Pelabuhan 4 Ujung Pandang. Berikutnya adalah pelabuhan khusus, tidak bisa digunakan oleh pemerintah atau umum. Seperti apa? Pelabuhan LNG Arun Aceh. Pelabuhan LNG Arun Aceh ini nggak bisa dipakai oleh pemerintah atau umum. Kemudian pelabuhan pabrik aluminium Asahan, Asahan yang di Sumatera Utara. Berikutnya, nah ini wilayah penggolongan pelabuhan di Indonesia. Anda harus tahu karena kita berada di NKRI. Berapa pembagian yang ada di Indonesia? Pelabuhan di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama Pelabuhan Belawan, kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian yang ketiga Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian yang keempat adalah Pelabuhan Ujung Pandang. Kenapa di Pelabuhan 3 ini sebenarnya ada ini Tanjung Mas? Nah, Tanjung Mas bukan menjadi pusat regional 3. Jadi regional 3 itu adalah Pelabuhan Tanjung Perak. Tuh. Kemudian pelabuhan dari jenis pengusahaannya. Pelabuhan yang diusahakan, kegiatannya akan memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan kapal yang akan memasuki pelabuhan dalam hal bongkar muat barang. Kemudian di sini ada biasanya itu ya bok-bok
kemudian kren seperti itu, tanker, tangki minyak misalnya seperti itu, barang-barang curah. Kemudian pelabuhan yang tidak diusahakan sebagai tempat singgah kapal. Pelabuhan yang tidak diusahakan ditandai dengan hanya sebagai tempat singgah kapal tanpa fasilitas bongkar muat, tanpa bea cukai dan sebagainya. Kemudian dari segi fungsi perdagangan nasional dan internasional, pelabuhan dibedakan atas pelabuhan laut. Pelabuhan laut itu apa? Pelabuhan yang bebas dimasuki oleh kapal-kapal berbendera asing. Kemudian Gorontalo Tarakan, seperti Gorontalo Tarakan, Tanjung Mas Semarang, Tanjung Intan Cilacap, dan seterusnya. Kemudian B, pelabuhan pantai. Pelabuhan yang disediakan hanya untuk perdagangan dalam negeri. Jadi ini bukan gateway, ini bukan pintu masuk dari kapal-kapal asing. Nah, dalam hal sosial sangat lekat karena pelabuhan ini biasanya sebelumnya dikelola oleh masyarakat. Apabila terdapat kapal luar harus ada izin. Nah, ini. Berikutnya dari segi penggunaannya, pelabuhan ikan sebagai tempat penangkapan ikan dan pelayanannya. Baca sendiri ya. Kemudian B, pelabuhan minyak, letaknya harus jauh dari fasilitas dan masyarakat umum. Tidak terdapat dermaga, tetapi diperlukan jembatan perancah. Nah, kalau Anda lihat pelabuhan minyak itu lepas pantai, tidak mungkin dia merapat di daerah atau berada di daratan gitu. Kemudian pelabuhan barang, kegiatan perpindahan moda transportasi dari angkutan laut ke angkutan darat atau sebaliknya. Berikutnya ini contoh pelabuhan ikan. Dibaca sendiri infrastruktur yang ada di sini apa saja, seperti kantor pelabuhan, kantor syah bandar. Syah bandar itu kalau bahasa Indonesia resmi gitu, kantor kepala pelabuhan gitu. Kemudian pelabuhan minyak seperti ini. Pelabuhan minyak kan ada di lepas pantai ya, di tengah gitu, menjorok ke tengah. Nah, ini ada jembatannya. Jembatannya ini di bawahnya ada jetty. Ini ada perpipaan untuk mengambil atau membongkar muatan berupa minyak ke daratan. Ini strukturnya. Jadi mahasiswa yang ambil hidro ataupun struktur itu bisa masuk, Anda bisa masuk ke proyek-proyek pelabuhan juga. Nah, ini pelabuhan barang. Di sini biasanya pelabuhan barang juga ada penambatan di tengah, karena ketika mereka merapat belum tentu aliran pelayarannya memenuhi syarat. Tidak semuanya kapal bisa merapat ke dermaga gitu. Jadi kalau dia merapat kemungkinan karam gitu, kemungkinan dangkal ya di dermaganya gitu. Jadi dia tetap berada di tengah, tapi bongkar muatnya menggunakan kapal-kapal perintis atau kapal penyambung. Kemudian pelabuhan penumpang. Nah, ketika kita mau ke Bali, Anda mendapatkan dua pelabuhan. Pertama Ketapang, yang kedua Gilimanuk. Nah, itu adalah pelabuhan penumpang. Meskipun ada sebagian juga dia pelabuhan perniagaan gitu. Ada apa saja yang ada di pelabuhan penumpang, ini baca sendiri. Oke. Ini gambarnya pelabuhan penumpang. Jadi ketika Anda turun sekarang tidak lagi menyeberangi pantai ya. Kalau dulu pelabuhannya masih pelabuhan alam. Jadi ketika saya tahun 2001, 2002 itu sudah mulai ke Univad. Jadi dari Bali kalau saya pulang ke Jawa itu kita harus nyebrang sedikit gitu, kita harus basah sedikit gitu untuk mencapai ke ferry penyeberangannya. Tapi kalau sekarang enggak, ini kapal kita
lewat jembatan, dapat restoran pelabuhannya, kemudian turun ruang tunggu, udah kita balik gitu. Kemudian pelabuhan campuran, terbatas untuk penumpang dan barang. Kemudian pelabuhan militer, memiliki daerah perairan yang cukup luas agar gerakan kapal perang cepat dan terpisah dari bangunan lain. Ini sedikit sekali kita manusia awam yang bisa memasuki pelabuhan militer, kecuali memang mereka itu sebagai teknokratnya untuk mendesain atau terlibat dalam perencanaan. Jadi kita teknik sipil hanya ada beberapa orang atau arsitek yang bisa memasuki daerah pelabuhan militer karena dia memang terlibat dalam pembuatannya. Saya sempat melihat landscape ya, gambar-gambar pelabuhan militer ketika waktu itu saya masih SMA. Saya melihat kakak saya yang terlibat di desainer pelabuhan militer di Bali. Jadi memang mereka disumpah untuk tidak akan mengizinkan atau tidak akan pernah membocorkan letak-letak atau desain dari pelabuhan tersebut. Itu saya pun melihatnya hanya spot-spot, hanya sepotong-sepotong begitu. Kemudian ini sketsa terminal barang umum seperti ini. Ada dermaga Kaesyeon. Dermaga Kaesyeon itu dia tegak lurus terhadap gelombang. Nah, ini ada kapal, ada cranes. Ini jembatannya masuk, jadi dia kapal tidak mungkin akan bertambat ke darat. Gitu. Ini terminal peti kemas. Kemudian dari segi letak geografisnya, pelabuhan alam, pelabuhan buatan, pelabuhan semi alam. Anda baca sendiri, ini contoh-contoh pelabuhan yang ada. Kemudian ini pelabuhan alamnya, gambarnya belum saya update. Harusnya gambarnya yang berwarna gitu. Sekarang sudah banyak gambar-gambar yang foto-foto yang berwarna. Dan ini pelabuhan buatan, dia memiliki pemecah gelombang yang berbentuk bulat. Nah, ini besok kita akan pelajari bagaimana merencanakan suatu pemecah gelombang untuk menuju ke dermaga penambat kapal. Ini dermaganya. Gitu. Kalau ini dermaganya dia merapat ke daratan karena kebanyakan yang seperti ini bentuknya adalah untuk kapal penumpang gitu. Ini pelabuhan semi alam. Oke, selanjutnya kita menuju materi berikutnya adalah tentang kapal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Materi akan saya, selain di Spada, akan saya posting juga di grup WA kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.